Seorang tua di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan tega menganiaya anaknya hingga tewas. Penganiayaan terjadi karena orang tua kesal korban yang menderita autis sering buang air besar di sembarang tempat. Anak berkebutuhan khusus dirundung oleh teman-temannya di kelas. Polresta Cirebon, Jawa Barat menangkap 3 terduga pelaku perundungan penyandang disabilitas di Cirebon, Jawa Barat. Dan terakhir, pada bulan Mei lalu, pemilik kontrakan meminta Erwantoni untuk angkat kaki karena anaknya penyandang autisme dianggap meresahkan warga sekitar. Ternyata autisme itu banyak juga ya. Gimana ya pandangan masyarakat soal autisme? Tanya-tanya Autisme itu maksudnya itu kayak orang yang berkekurangan gitu nggak sih? Kayak maksudnya ya butuh bimbingan khusus gitulah. Penyakit gangguan mental mungkin ya. Menurut kamu apa? Adanya hal khusus atau gangguan mental yang dialami seseorang. Ada kekurangan dari apa gitu ya, mental apa. Wah, pas banget nih. Lagi cari tahu soal autisme. Masuk dah. Selamat datang Ibu. Mau nanya-nanya soal autisme boleh nggak ya, Kak? Boleh, sebentar saya panggilkan dokternya dulu ya. Oke, Kak. Permisi dok, ada yang mau konsultasi? Oh iya, sebentar saya keluar. Halo. Halo dok, ya aku boleh nggak ya nanya-nanya soal autisme? Autisme? Oh, siapa namanya? Ana. Oh, Ana, ya boleh aja. Kalau dokter? Duduk dulu yuk. Okay. Saya dokter Lea. Yuk, jadi gini dok, kan saya tuh dari kemarin baca tuh banyak banget berita soal autisme, dari yang kasus pembunuhan, terus abis itu pokoknya banyak banget soal autisme. Nah, dari beberapa artikel yang saya baca tuh kebanyakan bilangnya autisme itu sama seperti penyakit mental. Itu benar nggak sih dok? Serem-serem semua ya beritanya ya. Sebenarnya enggak ya. Sebenarnya autisme itu adalah gangguan perkembangan neurologi atau gangguan perkembangan saraf yang biasanya ditemukan pada anak-anak. Untuk menerima anak-anak dengan gangguan autisme ya, apalagi setelah menerima diagnosanya itu tidak mudah bagi orang tua. Jadi banyak sekali di antara mereka yang masih denial ya. Denial apakah benar anak saya itu ada ciri-ciri autisnya dan lain-lain. Bagi mereka itu adalah seperti, suka dibilang kan, seperti hukuman gitu dari Tuhan gitu. Dan kita bisa deteksinya tuh usia lebih dari 18 bulan. Dan semakin cepat diagnosanya, penanganannya, maka kesempatannya untuk menjadi lebih baik akan lebih banyak. Pada saat usia 1 tahun, saya mulai curiga kepada anak saya karena seharusnya seiring bertambahnya usia anak, seharusnya kan kemampuannya juga bertambah. Sementara pada anak saya yang awalnya dia bisa bicara, kemudian kemampuan bahasanya hilang. Yang anaknya awalnya tenang menjadi tidak tenang. Bisa dikatakan hiperaktif yang selalu bergerak dan tidak tahu bahaya. Untuk saat sekarang ini, puji Tuhan dok, anak saya sudah kelas 1 SMA dan dia sudah melewati tahapan yang begitu panjang dalam kehidupannya. Dari sekarang usia dia 15 tahun, 14 tahunnya adalah dia harus melalui sekolah ya sama terapi. Kesulitannya mungkin ya, karena kami kan tinggalnya masih di terhitung kota kecil. Jadi fasilitasnya juga belum memadai. Jadi ya
kami masih berusaha dengan diet yang benar, yaitu terapi untuk anak ya yang benar. Ya itu mau nggak mau harus datang jauh-jauh ke kota Jakarta untuk konsultasi dengan dokter biomedis. Masih untuk orang tua yang masih bingung, kalau masih mau dieti anaknya, masih ragu-ragu, bener nggak sih diet ini, gitu kan? Jadi ya mungkin jangan ragu lagi deh. Ya diet yang benar tuh yang penting dengan terapi yang benar. Terapi tanpa diet kayaknya berat hasilnya. Harus sejalan, dua-duanya harus sejalan. Ya. Kalau boleh tahu nih dok, angka kejadiannya tuh gimana sih dok? Memang ya semakin lama itu semakin banyak anak-anak dengan gangguan spektrum autisme ya. Jadi disebut spektrum itu karena sangat luas karakteristik anak-anaknya. Jadi tidak ada satupun anak sama dengan anak lainnya. Jadi masing-masing yang terutama adalah memiliki permasalahan dengan komunikasi sosial. Kedua memiliki masalah dengan interaksi sosial. Dan ketiga dengan perilaku berulang. Mereka selalu mengulang-ulang, bisa gerakan tangan, gerakan tubuh, atau bicaranya diulang-ulang. Sebenarnya itu ciri khasnya. Kalau gitu dok, anak autis ini ada nggak sih jenis-jenis terapinya? Ya, terapinya biasanya kita ada 3. Yang pertama adalah intervensi edukasional atau terapi edukasional yang difokuskan untuk meningkatkan perkembangan dari anaknya. Meningkatkan kemandirian, bina diri, kemudian perkembangan sosialnya, dan lain-lain ya. Dan persiapan untuk sekolah biasanya. Kemudian yang kedua adalah terapi medis dari sisi medis. Jadi karena autisme itu banyak disertai dengan penyakit penyerta, seperti contohnya kejang, ada yang alergi makanan, jadi harus dijaga makanannya. Kemudian banyak juga yang disertai dengan gangguan nutrisi dan lain-lain, maka pendampingan dokter juga penting. Dan yang ketiga adalah intervensi sendiri dari orang tua, yaitu orang tua juga harus menjaga lingkungan di sekitar anaknya, membuat lifestyle yang baik, kemudian menjaga makanan dan kesehatan anaknya. Jangan diberikan junk food ya, sebaiknya makanan yang organik dan bersih dan sehat, karena anak-anak ini banyak sekali yang sensitif atau alergi makanan. Jadi itu 3. Kalau boleh tahu, kalau di sini tuh metodenya apa sih dok? Oke, kalau terapi di Akari Autism Center ini kita memfokuskan pada ketiga tadi intervensinya, dan yang terlebih lagi kita menggunakan applied behavior analysis. Jadi applied behavior analysis itu adalah jenis terapi perilaku. Saat ini di dunia applied behavior analysis adalah gold standard treatment. Jadi terapi gold standard untuk autisme di dunia adalah ABA. Terapi ini adalah terapi individu, satu anak, satu terapis yang mengajarkan anak mulai dari kemandirian, bina diri, bermain, kemudian akademik, persiapan sekolah, membaca, meraih keterampilan seperti keterampilan sosial, keterampilan lain-lain, dan juga melatih keamanan, mengetahui supaya anak-anak ini tahu aman. Kemudian yang kedua adalah di sini kita juga melakukan intervensi penanganan secara kedokteran, yaitu biomedis ya. Jadi diajarkan untuk bagaimana menjaga pola makan, karena banyak sekali di antara mereka yang menderita alergi makanan, sehingga biasanya kita mengatur pola makanannya dengan tidak memberikan bahan makanan yang berbahaya bagi anak. Sedangkan yang ketiga itu adalah kita mengedukasi orang tua supaya orang tua bisa paham apa saja yang diperbolehkan untuk anak dan mana yang berbahaya untuk anak, sehingga kemajuan anak bisa berjalan dengan lancar. Dadah Jason, dulu ya. Apanya ulang lagi? Kita turun ya Ana. Oke dok. Yuk. Wah, tadi ternyata banyak banget sih yang aku belajar dok. Makasih banget udah ngizinin
aku masuk ke situ. Tapi kalau boleh tahu nih dok, alasan dokter bisa mendirikan autism center seperti ini tuh apa sih? Ya alasan saya ya mendirikan tempat untuk terapi autisme karena memang anak-anak ini memiliki potensi yang besar sekali. Jadi mereka itu tidak berbeda dengan kita ya, dengan anak-anak biasa. Cuma cara belajarnya saja yang kita harus lebih dalamkan gitu. Padahal potensi mereka besar. Mereka bisa banyak sekali bakat yang mereka bisa punya. Mereka bisa bermain piano, kalau misalnya lihat ya di Google dan lain-lain, jago melukis dan lain-lain. Cuma memang yang harus dilakukan untuk terapi seperti ini adalah bagaimana melatih kemandirian anak dari sejak kecil. Kemudian melatih mereka bisa berkomunikasi dua arah dengan orang lain. Mereka bisa bersosialisasi dengan orang lain. Dan juga toilet training misalnya, dan mandiri mulai dari mereka bangun tidur sampai tidur lagi mereka bisa sendiri. Jadi saya yakin kalau itu dilakukan sedini mungkin itu akan jauh lebih baik potensi anak ini. Gitu. Jadi mereka memang tidak berbeda, sama seperti kita. Bener tuh, kita tuh tidak berbeda ya dok, kita nggak berbeda. Wah, makasih banget dok, ini bener-bener ilmu yang banyak banget buat aku, jadi bisa aku sebarin nih ke teman-teman nih. Nggak apa-apa ya dok ya aku sebarin ya? Silakan. Wah, oke. Makasih banyak ya dok. Iya. Nanti kalau ada apa-apa saya pasti kesini lagi. Iya, silakan. Makasih dok. Ya, yuk mari. Semoga lebih banyak lagi yang dapat menyayangi serta menghargai mereka. Sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, janganlah kita saling merendahkan dan mengecilkan mereka, karena kita tidak berbeda. Di Akari lebih banyak lagi mengedukasi orang tua bagaimana pentingnya ilmu dan lebih pendekatan dari anak. Dalam kondisi apapun tetap bisa hidup berdampingan dan saling menerima satu sama lain. Semoga ilmu yang diberikan nantinya dapat bermanfaat dan juga mereka bisa mengaplikasikannya lebih baik lagi di lingkungannya tersendiri. Harapan kami dari Akari adalah supaya orang tua bisa memiliki komitmen yang besar untuk menjaga anaknya dan memberikan kesempatan mereka untuk belajar seluas-luasnya. Kami selalu ada di sini untuk mendukung mereka dan bersedia membantu mereka kapanpun juga.